Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Raras Ajeng Widiawati dari program studi S1 Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pembelajaran mesin dengan kode mata kuliah PSIFW 031. Dengan bobot mata kuliah 3 SKS, mata kuliah ini diambil pada semester genap atau lebih tepatnya di semester 4. Adapun sifat mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah pembelajaran mesin ini secara singkat, yaitu yang pertama, mata kuliah ini akan memberikan pemahaman mengenai konsep pembelajaran mesin dan implementasinya. Mahasiswa akan memahami beberapa model algoritma yang digunakan dalam studi pembelajaran mesin seperti regresi, K-nearest-neighbor atau KNN, K-means, Naive-Bayes, dan neural network. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari metode evaluasi dan metode peningkatan performa algoritma. Selanjutnya, melalui penugasan terstruktur dan praktik, mahasiswa dapat memahami secara langsung troubleshooting terkait studi kasus pembelajaran mesin. Adapun outcome pembelajaran atau CPMK dari mata kuliah ini, yang pertama, mampu menjelaskan konsep dan peranan pembelajaran mesin di era industri 4.0. Yang kedua, mampu menjelaskan model-model algoritma atau metode pembelajaran mesin. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan pembelajaran mesin dalam big data dan mengkomputasi big data dalam rangka menggali informasi dari data tersebut. Yang keempat, mampu menyelesaikan masalah real dalam kehidupan nyata dengan metode pembelajaran mesin menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang kelima, mampu membangun proyek akhir berdasarkan masalah real yang telah diangkat. Selanjutnya, capaian pembelajaran atau CPL yang ada pada mata kuliah ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, CPL sikap. Di sini diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, CPL keterampilan umum, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian yang ketiga, CPL keterampilan khusus, mampu menerapkan kecerdasan buatan dengan mengimplementasikan algoritma dengan pendekatan yang berbeda, yaitu supervised, unsupervised, dan semi-supervised. Kemudian yang terakhir, CPL pengetahuan, mahasiswa diharapkan menguasai pengetahuan tentang pembelajaran mesin, konsep dan definisi dari pembelajaran mesin, model-model algoritma, dan pengembangan pembelajaran mesin pada era industri 4.0. Di setiap perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan sebagai bentuk kesepakatan saya sebagai dosen dengan mahasiswa. Adapun hal-hal yang saya sampaikan pada pertemuan pertama, khususnya pembahasan kontrak perkuliahan, diantaranya adalah deskripsi mata kuliah, CPMK, CPL, RPS atau rencana pembelajaran semester, dan mekanisme perkuliahan. Selanjutnya, bahan kajian atau materi pembelajaran yang disampaikan dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, konsep dan contoh aplikasi pembelajaran mesin. Yang kedua, struktur data. Yang ketiga, eksplorasi dan visualisasi data. Yang keempat, permasalahan pada data dan cara penanganannya. Yang kelima, konsep dan penerapan algoritma pada forecasting. Yang keenam, konsep dan penerapan algoritma pada klasifikasi. Yang ketujuh, konsep dan penerapan algoritma pada clustering. Yang kedelapan, pengukuran performa metode atau algoritma. Dan yang terakhir, evaluasi dan peningkatan performa metode atau algoritma. Selanjutnya adalah sistem pembelajaran pada perkuliahan pembelajaran mesin.
Mata kuliah ini diampu oleh satu dosen dengan jumlah pertemuan 14 kali tatap muka teori dan praktikum, baik itu dilakukan secara daring maupun dilakukan secara luring, ditambah 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Sehingga total pertemuannya adalah 16 kali pertemuan. Ujian tengah semester atau UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8, sedangkan UAS atau ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Beban waktu pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran mesin yaitu 3 SKS yang terbagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Untuk 2 SKS teori terdiri dari 2 kali 50 menit tatap muka terjadwal, 2 kali 60 menit belajar secara mandiri, dan 2 kali 60 menit kegiatan akademik terstruktur. Sedangkan untuk 1 SKS praktikum terdiri dari 1 kali 100 menit tatap muka terjadwal. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran mesin ini, yang pertama yaitu ceramah, di mana nanti saya akan menjelaskan materi di kelas. Yang kedua yaitu tutorial, di mana saya akan memberikan modul praktikum dan mendampingi mahasiswa dalam mengaplikasikannya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga yaitu diskusi kelompok. Biasanya saya memberikan topik untuk didiskusikan dan dikaji oleh setiap kelompok kecil yang ada di kelas tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu tugas proyek. Tugas proyek ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah pembelajaran mesin, di mana tiap-tiap kelompok akan mencari permasalahan yang ada di sekitar mereka dan mencari solusinya yang dapat diselesaikan dengan menerapkan teknik pembelajaran mesin. Hasil proyek akhir tersebut nantinya akan dipresentasikan di depan kelas secara berkelompok. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait interaksi saya dengan mahasiswa. Yang pertama tentunya adalah interaksi secara tatap muka, di mana yang dimaksud di sini adalah pada saat perkuliahan teori dan praktikum. Pada perkuliahan teori, khususnya di masa pandemi, saya menggunakan media pembelajaran seperti Google Meet dan Zoom Meeting. Kemudian pada perkuliahan praktikum, kami biasanya melakukan praktikum di laboratorium komputer dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selanjutnya, ada aplikasi komunikasi yang digunakan untuk mendiskusikan hal-hal yang masih belum dipahami mahasiswa atau pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat disampaikan di kelas, yaitu dengan menggunakan grup WhatsApp atau grup Telegram. Kemudian yang terakhir adalah Learning Management System. Mahasiswa akan diarahkan untuk menggunakan platform kuliah online.amikom.purwokerto.ac.id atau yang sering disebut sebagai ILIAS untuk mendownload materi yang di-share oleh dosen dan juga mengumpulkan tugas-tugas perkuliahan beserta tugas akhir yang harus mereka kumpulkan melalui platform ILIAS. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem penilaian dari mata kuliah pembelajaran mesin. Adapun indikator penilaian pada pembelajaran mesin kali ini, yang pertama yaitu presensi, yang kedua diskusi atau tanya jawab atau kuis, yang ketiga yaitu tugas, yang keempat ujian tengah semester atau UTS, dan yang terakhir UAS atau ujian akhir semester. Komponen penilaian terhadap beberapa indikator tadi, diantaranya kelengkapan dan ketepatan jawaban yang diberikan, kemudian yang kedua kesempurnaan hasil tugas yang dikumpulkan atau dipresentasikan. Untuk kontrak perkuliahan, di sini saya dan mahasiswa bersepakat untuk memberikan bobot pada presensi yaitu 10%, diskusi atau tanya jawab atau kuis sebesar 15%, tugas sebesar 20%, UTS sebesar 25%, dan UAS sebesar 30%. Demikian penjelasan saya mengenai deskripsi mata kuliah yang saya ampu dan teknis pelaksanaannya. Selanjutnya akan ditampilkan video cuplikan kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah pembelajaran mesin yang saya ampu, khususnya di pertemuan ke-6 yang dilakukan secara daring dengan menggunakan Google Meet. Pada video yang akan ditampilkan, media pembelajaran yang digunakan pada kelas teori adalah ceramah. Sedangkan pada kelas praktikum adalah tutorial serta diskusi kelompok.
untuk penilaian menggunakan metode tanya jawab dan tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pertemuan hari ini nanti kita akan membahas salah satu algoritma. Kemarin kan kita udah bahas terkait simple linear regression dan multiple. Kemudian algoritma berikutnya yang akan kita bahas adalah KNN atau K-nearest network. Jadi nanti belajar gimana cara kerja KNN, kemudian apa itu KNN, seperti itu. Nah, sebelumnya perlu saya ingatkan kembali, dulu waktu pertama atau awal-awal perkuliahan sudah pernah saya jelaskan terkait tugas final project kelompok yang nantinya akan menjadi penilaian akhir dari mata kuliah pembelajaran mesin. Di mana nanti proyek tersebut pada 2 minggu terakhir, jadi berarti ada di minggu ke-14 dan minggu ke-15, akan dipresentasikan oleh setiap kelompok. Dipresentasikan dulu ke saya, kasusnya apa, kemudian progresnya sudah sampai mana. Dan nanti kan dari hasil presentasi itu kan mungkin akan dapat masukan-masukan dari saya, mungkin ada tambahan fitur atau hal lain yang perlu diperhatikan. Nah, hasil masukan itu nantinya digunakan untuk memperbaiki hasil proyek tersebut sebelum disetorkan ke saya sebagai penilaian proyek akhir di mata kuliah pembelajaran mesin. Sampai sini dulu, ada yang bingung nggak? Masih bisa dipahami? Berarti bentuk akhir tugasnya itu apa, Bu? Jadi nanti ini pada saat 2 minggu terakhir itu, jadi kan nanti bentuk akhir tugasnya itu proposal, seperti makalah gitu. Makalah terkait proyek yang kalian buat, tapi proyek tersebut sudah dipresentasikan ke saya terlebih dahulu. Progresnya, jadi pas pada saat presentasi itu belum harus benar-benar selesai. Jadi masih oke kalau itu bentuknya masih progres, tapi progres yang masuk akal ya, karena kan ini tugas diberikan nggak mepet gitu loh, harusnya progresnya pun progres yang sudah lumayan mendekati selesai, misal kayak 70% atau 80% dari proyek tersebut gitu. Nanti kan dipresentasikan, setelah dipresentasikan mungkin kan ada masukan-masukan dari saya. Nah, masukan-masukan itu nantinya digunakan untuk update proyek tersebut, kemudian nanti dikumpulkan dalam bentuk proposal untuk hard copy-nya. Jadi nanti ada proposal atau makalah terkait proyek yang kalian buat, kemudian nanti ada file proyeknya juga. Iya, Bu, berarti itunya apa namanya, bentuk akhirnya proposal gitu ya? Iya, proposal atau makalah. Gitu. Masih aman? Oke. Untuk temanya? Nah, temanya nanti bebas sih, jadi kalian nanti benar-benar kayak riset, benar-benar mencoba menggali permasalahan apa yang mungkin bisa kalian selesaikan dengan menggunakan teknik machine learning. Kalau tidak ada pertanyaan lagi terkait tugas, kita langsung masuk ke materi. Ya, jadi untuk pertemuan ini kita akan belajar K-nearest network. Ya, jadi apa sih KNN itu? Jadi K-nearest network atau KNN ini adalah salah satu algoritma instant based learning atau case based listening. Jadi memang dia mempelajari itu berdasarkan data-data baru yang diinputkan, instance baru yang masuk. Dia mempelajari datanya atau kasus-kasus yang menjadi alasan KNN ini nantinya digunakan, sehingga dia disebut sebagai algoritma yang masuk ke instant based learning atau case based listening. Nah, kemudian KNN ini digunakan dalam banyak aplikasi data mining. Contohnya, kemudian ada juga statistical pattern recognition, jadi pengenalan pola, kemudian ada image processing atau pengolahan citra dan lain-lain. Jadi memang KNN ini salah satu algoritma yang juga cukup populer
digunakan pada bidang data mining, statistical pattern recognition, dan image processing. Nah, berapa aplikasinya? Di antaranya meliputi pengenalan tulisan tangan. Jadi kalau misal nih, ini juga saya pernah melakukan penelitian terkait handwritten atau tulisan tangan, tapi di situ fokus saya adalah signature atau tanda tangan. Jadi mengenali tanda tangan si A ini asli atau palsu berdasarkan dataset yang ada. Dilihat polanya, pattern recognition ya, di mana datanya berupa citra, jadi masuk juga ke pengolahan citra, tapi karena kita lihat ke pola dari gambar tersebut bisa disebut sebagai pattern recognition. Dilihat dari dataset yang ada, apakah ini kategori tanda tangan asli atau tanda tangan palsu. Kemudian aplikasi yang lain yaitu satellite image, kemudian ada ECG pattern. Jadi untuk melihat pola kotak ya. Nah, selanjutnya di sini Canary Snake4 adalah algoritma supervised learning, di mana hasil dari instansi yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori ketangan. Jadi memang dilihat mayoritas instansi yang terdekat dengan dia atau disebut tetangga di sini neighbor tetangga ya, dilihat yang paling dekat mana, nanti itu yang digunakan untuk belajar atau training sehingga nanti bisa menghasilkan klasifikasinya ini masuk ke yang paling dekat dengan instansi data tersebut. Nah, tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari data training. Jadi memang klasifikasiin data baru, inputan baru yang belum diketahui nih dia harusnya masuk kelas apa. Nah, berdasarkan atribut yang sudah ada, sampel-sampel data yang sudah ada, itulah kenapa disebut sebagai instant based learning. Algoritma Canary Snake4 menggunakan neighborhood classification sebagai nilai prediksi dari nilai instansi yang baru. Jadi kedekatan kelas tetangga atau instan tetangga seperti itu. Jadi nanti dilihat jarak kedekatan. Di sini misal nih contoh kasus. Ini saya jelaskan dulu contoh kasusnya, nanti untuk teknis perhitungannya ada di belakang ya. Contoh kasus kita bisa menggunakan KNN itu kapan? Misal contohnya nih ada data yang didapatkan dari kuesioner dengan objek pengujian berupa dua atribut. Atribut yang pertama X1 daya tahan keasaman dalam detik. Kemudian data yang kedua atau atribut yang kedua ada X2 kekuatan di sini kilogram per meter persegi. Kemudian untuk menghasilkan klasifikasi apakah sebuah kertas tisu tergolong bagus atau jelek. Nah, ini kelasnya ada jelek dan bagus. Hanya ada dua kelas di sini ya, bagus dan jelek. Ini data trainingnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 data. Jadi ketika X1-nya 7, X2-nya 7, ternyata dia masuk ke kelas jelek. X1-nya 7, X2-nya 4, dia jelek. X1-nya 3, X2-nya 4, dia bagus. X1-nya 1, X2-nya 4, dia bagus. Nah, ini contoh data yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan algoritma KNN untuk mengklasifikasikan data baru nanti. Misal contohnya, nah, sebuah pabrik memproduksi kertas tisu baru. Ini kan data yang ada, data yang sudah tersimpan di dataset ini. Nah, di sini kalau ada kertas tisu baru, di mana X1-nya 3 dan X2-nya 7, di sini kan belum ada. X1-nya 3, X2-nya 7, mana kan belum ada ya. Nah, kita kan perlu ketahui dia kelasnya masuk jelek atau masuk bagus, seperti itu. Nah, dapatkah kita melakukan prediksi termasuk klasifikasi apa bagus atau jelek kertas tisu yang baru ini? Nah, di sini kita bisa menggunakan KNN untuk mengetahui tisu baru ini yang X1-nya 3 dan X2-nya 7. Caranya seperti apa? Nanti saya jelaskan di bagian akhir ya. Ini contoh kasusnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara kerjanya. Jadi sebelum kita mulai ke perhitungan, kita pahami dulu cara kerja. Nah, KNN di sini bekerja berdasarkan jarak minimum dari data baru ke data training sampel.
perhatian kan sudah sering disebutkan, memang yang dilihat adalah jarak terdekat. Makanya di sini nearest neighbor melihat jarak terdekat dengan instan tetangganya, data tetangganya yang ada di sekitar dia yang paling dekat. Nah, untuk menentukan tetangga terdekat. Setelah itu, kita dapatkan nilai mayoritas sebagai hasil prediksi dari data yang baru tersebut. Nanti selanjutnya kalau kita sudah melihat nih, menentukan jarak minimumnya untuk menentukan K-nya, nanti kita bisa lihat nilai mayoritas yang ada dari hasil prediksi tersebut. Selanjutnya, data berisi banyak atribut, misalnya X1, X2, sampai Xn, digunakan untuk mengklasifikasikan atribut-atribut. Biasanya kalau masih definisi-definisi atau penjelasan-penjelasan seperti ini, kalian masih agak bingung. Kalian lebih nyaman kalau langsung ke contoh. Tapi sebentar, saya lanjutkan dulu penjelasannya. Ini contohnya. Jadi ini, kalau tadi kan cuma ada 4 data ya, ini contohnya misalnya ada sekian data yang masing-masing ada atribut X1, ada atribut X2, ada nilai kelasnya, ada positif, ada negatif. Kemudian ada data baru di sini, di mana X1-nya 6, X2-nya 5. Nah, dia tuh harusnya positif atau negatif itu kan kita nggak tahu. Disinilah kita nanti menggunakan data training ini sebagai data yang digunakan untuk si KNN ini belajar, sehingga nanti dia bisa menentukan hasil prediksi dari data atau instance baru ini. Dia masuk kelas positif atau masuk kelas negatif. Selanjutnya, nah bagaimana cara menyelesaikan masalah? Nah, ini contohnya graf dari persoalan tersebut ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, misalnya kalau digambarkan dalam grafik ya, data-data ini kalau dipas-pasin misalnya grafiknya 43, misalnya sini misalnya 43 itu di sini. Untuk yang negatif dipas-paskan di grafik, taruh titik-titiknya. Kemudian kalau yang misal tadi ini kayaknya datanya berbeda dengan ini 65. Oh ya benar. Nah, data yang akan diprediksikan ini 6, X1-nya 6, X2-nya 5. X1-nya 6, 2-nya 5. Dia ada di sini. Kalau digambarkan dalam sebuah grafik. Kira-kira dia masuk mana nih, positif, yang kotak ini positif atau negatif, yang strip. Ini kalau digambarkan dalam kan kita masih belum bisa menentukan di sini. Karena sangat mungkin dia masuk ke positif, tapi mungkin juga dia masuk ke negatif. Ini ada yang X2-nya cukup besar, dia ternyata negatif. Jadi harus kita hitung. Nah, contoh perhitungan numerik. Ini kalau contoh perhitungan numeriknya. Jadi, perhitungan dengan cara manual. Berikut ini langkah-langkah dari algoritma K-nearest neighbor atau KNN. Yang pertama, kita tentukan parameter K-nya dulu. Jadi memang di dalam KNN itu ada yang namanya parameter K. Jadi biasanya kalau kalian menggunakan algoritma ini untuk memprediksi maupun melakukan klasifikasi akan ditanyakan. Misal kalian kan sudah menjelaskan, menggunakan algoritma KNN saya mendapat akurasi 98%. Nanti akan ditanyakan, 98% itu ketika K-nya berapa? Umumnya akan ditanyakan seperti itu. Karena itu parameter utama yang ada di KNN. Jadi kita harus menentukan jumlah banyaknya tetangga terdekat. Menentukan jumlah tetangga terdekatnya itu mau berapa sih yang diambil untuk menghasilkan nilai klasifikasi dan prediksi. Kemudian yang kedua, hitung jarak antara data baru dan semua data yang ada di dalam. Jadi kita diminta untuk menghitung jaraknya antara data baru terhadap data training yang sudah ada. Nanti dari jarak tersebut kita baru bisa menentukan yang mana saja yang bisa kita gunakan untuk membantu prediksi. Kemudian yang ketiga, setelah kita hitung jaraknya, kita urutkan jarak tersebut dan tentukan tetangga mana yang terdekat berdasarkan jarak minimum ke K. Kemudian yang keempat, tentukan kategori dari tetangga terdekat. Jadi nanti kategori dia masuk apa, seperti itu. Dan yang kelima, gunakan kategori mayoritas yang sederhana dari tetangga yang terdekat tersebut sampai nilai prediksi dari data yang Kalau kayak gini masih bingung nggak kalian?
perhitungan manualnya, step by stepnya. Lumayan, Bu. Lumayan bingung. Oke, kita langsung saja. Nah, ini contoh data yang tadi ya. Tadi kan ada data ini, awal yang saya jelaskan. Ada 4 data. Anggaplah ini data yang kita simpan, baru ada 4. Seperti itu. Ini nggak perlu saya jelasin ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, tadi kan ada data baru, yaitu X1-nya 3, X2-nya 7. Kita kan mau cari tahu ketika X1-nya 3, X2-nya 7, dia bagus atau jelek. Perhatikan, seperti ini diingat-ingat, X1-nya 3, X2-nya 7. Nah, step pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan parameter K, jumlah banyaknya tetangga terdekat. Misal, nah parameter K ini, penentuan K ini sangat berpengaruh pada saat kalian menggunakan algoritma KNN. Jadi, tidak bisa dipastikan K terbaik itu berapa. Jadi memang ketika kalian bereksperimen dengan algoritma KNN, kalian memang harus sering-sering bereksperimen tuh. Kalau K-nya 3 kira-kira hasil akurasinya berapa ya, K-nya 5 kira-kira hasil akurasinya berapa. Karena enggak, untuk kasus-kasus tertentu itu berbeda-beda, K yang terbaiknya itu beda-beda. Kayak misal bisa jadi di kasus A dia paling bagus performanya ketika K-nya 5. Di kasus B performanya 10 K-nya. Nah, untuk contoh ini misalnya kita pakai K-nya sama dengan 3. Tentukan dulu ya, K-nya 3, diingat-ingat. Sambil saya catat juga supaya nggak bolak-balik buka sulit. Tadi X1-nya ada 3, X2 sama dengan 7. Kemudian untuk K-nya sama dengan 3. Ya, nah, selanjutnya kita kan sudah menentukan K-nya. Step kedua adalah hitung jarak data baru dan semua data yang ada di database. Tadi ingat nggak X1-nya berapa? X1-nya 3, X2-nya 7. Oke. Jadi semua data di X1 dikurangi 3. Kemudian nanti dipangkatkan 2. Itu memang rumusnya seperti itu, dipangkatkan 2. Sampai sini dulu bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Berarti kalau misalnya jeleknya lebih besar, tapi nggak mungkin juga ya, Bu, jeleknya lebih besar. Mungkin jeleknya lebih besar. Kalau jeleknya lebih besar berarti dia masuk kategori Jelek. begitu. Tergantung kategorinya ya, Bu. Iya, tergantung kategori mana yang lebih mayoritas. Di sini kan ada kata mayoritas. Ya, jadi jangan keliru di bagian sini nih. Kita kan tadi menentukan K. Di sini kan kita lihat jarak minimum K. Penentuan rankingnya jangan keliru. Berarti kan dari yang paling kecil kalau ini. Dari yang paling kecil, dia yang ranking pertama dan seterusnya. Kemudian tergantung jumlah K-nya. Ada berapa tadi kita minta, ada 3. Berarti kita ambil 3 ranking teratas. Nah, kemudian di sini kalau yang ini, yang mayoritas, berarti yang nilainya lebih besar. Bagus sama jelek lebih banyak yang mana. Contohnya cuma 4 baris. Untuk latihan soalnya, barisnya lebih banyak. Ini nanti untuk latihan soalnya silakan dikerjakan. Mungkin saya kopikan dulu di WA ya. Itu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pemaparan PDD UKTPT yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya berikan dapat memberikan gambaran secara jelas dari kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.